Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Etatia Dwita dari 12 IPA 1. Yang terhormat Bapak Doni Nugroho, SSOS, selaku bidang studi sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam presentasi saya. Yang pertama, ada poin pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri bisa kita artikan sebagai salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis, dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Mengapa perubahan sosial bisa terjadi? Karena perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk. Contohnya, kita itu mengikuti pengaruh modernisasi dan globalisasi atau mengikuti gaya hidup yang terbawa oleh pengaruh luar. Dan kemudian di sini ada perubahan sosial, itu berbeda dengan perubahan lainnya. Yang menjadi pembeda perubahan sosial tersebut adalah perubahannya sosial menekankan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktural dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Poin kedua, ada perubahan sosial menurut para ahli. Para ahli juga mengemukakan pendapat mereka tentang perubahan sosial. 1. Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. 2. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Ketiga, menurut William Cockburn, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun non-material. Namun yang ditekankan adalah pengaruh unsur material terhadap non-material. Yang dimaksud unsur material adalah kebudayaan, benda-benda yang diciptakan oleh manusia, misalnya teknologi. Dan yang dimaksud dengan unsur non-material adalah hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak seperti ide, ideologi, dan kepercayaan. Poin selanjutnya ada teori perubahan sosial. 1. Teori evolusi. Teori ini mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada pengorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Teori ini juga mengatakan perubahan sosial itu terjadi lambat dan berlangsung lama. Beberapa pemikiran atau pendapat para ahli dalam teori ini. Yang pertama ada pendapat dari Emil Durkheim, dan yang kedua ada pendapat dari Ferdinand Tönnies. Yang pertama, pendapat dari Emil Durkheim mengatakan dasar perubahan sosial adalah perubahan masyarakat dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Apa sih perubahan solidaritas mekanik menuju solidaritas organik? Solidaritas mekanik ditandai dengan kondisi masyarakat yang sederhana dan bersifat kekeluargaan, sedangkan solidaritas organik ditandai dengan masyarakat yang modern dan bersifat individualis. Yang kedua, pendapat Ferdinand Tönnies mengatakan perubahan sosial menuju dari Gemeinschaft menuju Gesellschaft. Gemeinschaft memiliki ciri serupa dengan masyarakat solidaritas mekanik Durkheim, dan Gesellschaft serupa dengan masyarakat solidaritas modern. Dan ada beberapa penggolongan teori evolusi. Yang pertama, unilinear theories of evolution. Masyarakat harus melalui suatu tahapan tertentu untuk berubah. 2. Universal theory of evolution. Masyarakat tidak memerlukan tahapan untuk berubah. 3. Multiple theories of evolution, yaitu yang mengatakan penelitian yang memfokuskan kepada tahapan perkembangan masyarakat. Yang kedua, ada teori konflik. Konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Konflik terjadi karena adanya pertentangan antara kelas sosial di mana kelompok yang lebih kuat mendominasi kelompok yang lebih lemah. Pemikiran Karl Marx tentang konflik antar pemilik modal atau bourgeois dengan pekerja atau proletar. Yang ketiga, ada teori siklus. Teori ini mengatakan perubahan merupakan siklus yang terjadi secara berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. 4. Teori linear. Teori ini mengatakan perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu.
Pandangan ini juga menganggap bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Berikut ada gambar dan contoh dari beberapa teori evolusi, teori konflik, teori siklus, dan teori perkembangan linear. Di diagram pertama, teori evolusi, ada masa peradaban evolusi Leclintir sederhana, dan di sebelahnya ada peradaban evolusi pada masa melalui tahap-tahap. Seperti yang kita tahu, penggolongan evolusi atau yang kita sebut dengan unilinear theories of evolution mengatakan masyarakat harus melalui suatu tahapan untuk berubah. Contoh teori evolusi yaitu evolusi pada dunia pertanian, di mana sekarang alat traktor dan sejenisnya lebih banyak digunakan. Dan peran tenaga kerja semakin sedikit dan mulai tergantikan oleh teknologi mesin dan robot. Yang kedua, ada teori konflik. Teori konflik ini di mana kelompok kuat mendominasi kelompok lemah, seperti bourgeois dengan proletar. Bourgeois itu mempunyai arti segolongan orang yang mempunyai pekerjaan sendiri tanpa mempekerjakan orang lain. Pada umumnya, bourgeois ini disebut kelas menengah tinggi atau menengah atas. Dan kemudian proletar ini adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan kelas sosial rendah. Dan contoh teori konflik itu ada orang miskin untuk naik kelas melakukan tindakan kriminalitas, sedangkan orang kaya bertahan memperluaskan jaringan usahanya agar bisa bertahan dalam kekayaan. Dan yang ketiga ada teori siklus. Teori siklus ini yaitu perubahan berulang-ulang tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Nah, contoh dari teori siklus ini perubahan gaya hidup yang ada dalam keseharian manusia. Dan yang keempat ada teori linear. Seperti yang kita tahu, perubahan linear itu dapat diarahkan ke titik tujuan atau tertentu. Contoh dari teori linear sendiri yaitu perkembangan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini. Berikut ada bentuk perubahan sosial. Satu, berdasarkan waktu, ada 2 poin yaitu perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi itu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat. Contohnya, perubahan mata pencarian dari berburu dan meramu menjadi bertani dan beternak. Poin kedua, perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat dan cepat. Contohnya, revolusi Prancis dan perebutan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Yang kedua, berdasarkan intensitas. Ada 2 poin, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil yaitu perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas, misalnya perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut, dan lain-lain. 2, perubahan besar, yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas, misalnya penemuan internet dan komputer yang mengubah cara berkomunikasi secara besar, atau penemuan mesin uap yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. Yang ketiga, berdasarkan penyebab, ada 2 poin yaitu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan, dan poin kedua ada perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan membawa dampak yang tidak diharapkan kehadirannya oleh masyarakat. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki adalah program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Yang kedua, poin kedua, ada perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan membawa dampak yang tidak diharapkan kehadirannya oleh masyarakat. Contohnya, pandemi corona yang melanda seluruh dunia dan berdampak pada masyarakat seperti di PHK. Berikut beberapa faktor penyebab perubahan sosial. 1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. 2. Penemuan-penemuan baru. 3. Konflik dalam masyarakat. 4. Adanya revolusi. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama, faktor lingkungan fisik atau alam. 2. Peperangan. 3. Pengaruh kebudayaan lain. Ikut gambar-gambar faktor internal yang poin pertama ada diagram
penduduk populasi Jepang yang menurun tahun ke tahun. Yang kedua, ada gambar penemuan-penemuan baru di masyarakat yang mengakibatkan jenis perubahan. Yang ketiga, ada konflik dalam masyarakat, yaitu contohnya demo mahasiswa. Kemudian ada gambar-gambar dan contoh faktor eksternal. Yang pertama, faktor lingkungan fisik atau alam. Dari sini terjadi banjir atau bencana alam. Dan yang kedua, terjadi peperangan. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Kemudian ada faktor pendorong perubahan sosial menurut Surjono Sukanto. 1. Kontak dengan budaya lain dimungkinkan terjadi karena adanya proses difusi yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan. 2. Sistem pendidikan yang maju. Yang dimaksudkan sistem pendidikan yang maju adalah semua fasilitas yang memadai dan sama ya baik di kota maupun di pedesaan. Ketiga, lapisan masyarakat yang terbuka atau open stratification yang memungkinkan orang untuk bermobilitas sosial secara vertikal. 4. Penduduk yang heterogen. Yang dimaksud dengan penduduk yang heterogen adalah masyarakat dengan identitas ras, etnis, agama, dan budaya yang beragam. 5. Memiliki orientasi ke depan, artinya punya visi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. 6. Ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemudian ada faktor penghambat perubahan sosial menurut Surjono Sukanto. 1. Kurangnya hubungan atau interaksi dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional dan menolak perubahan. Artinya, masyarakat selalu menolak adanya suatu perubahan. 4. Prasangka buruk terhadap budaya baru. 5. Hambatan ideologis. 6. Adanya adat atau kebiasaan yang sudah tertanam kuat sehingga menolak sesuatu yang baru. Dampak perubahan sosial yaitu dampak positif dan dampak negatif. Poin pertama, dampak positif ada 3 poin. Yang pertama, munculnya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contohnya penemuan baru yaitu penemuan internet, komputer, dan ponsel pintar. Poin kedua, munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Ketiga, munculnya lembaga atau institusi baru. Contohnya institusi yang muncul akibat perubahan sosial adalah internasional yang melindungi hak-hak buruh. Dan di bawah ini ada beberapa gambar yang berhubungan dengan dampak positif pada perubahan sosial. Yang kedua, dampak negatif. Perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi. Anomi sendiri memiliki arti suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan atau bertentangan dengan nilai dan norma sudah tidak lagi berfungsi. Dan dampak negatif sendiri mempunyai 2 poin, yaitu kemunduran moral dan munculnya konflik sosial. Kemunduran moral sendiri itu contohnya perubahan sosial yang menunjukkan banyaknya berita hoax, ujaran kebencian di media sosial, serta maraknya bullying. Yang kedua, menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Salah satu konflik yang berbahaya adalah wacana perang nuklir. Nuklir merupakan teknologi yang ditemukan untuk persenjataan dan pembangkit listrik. Apabila digunakan untuk berperang, maka akan sangat berbahaya dampak yang ditimbulkannya. Berikut di bawah sini ada beberapa gambar yang mungkin berhubungan dengan dampak negatif tersebut.